Dan ada lowongan pekerjaan misalnya untuk PPSU dan sebagainya, mereka punya hak untuk itu, jangan kemudian malah tidak diperbolehkan. Semakin mereka dijauhkan, maka mereka akan bisa kembali seperti apa yang dilakukan sebelumnya. Kalau saya, cara pandangan saya dirangkul, bukan dijauhin. Jadi salah satu hal yang menonjol di sini adalah lahan, karena lahannya tumpang tindih dengan Kodam Jaya. Maka untuk itu perlu dicek kembali apakah memang betul permasalahan ini karena ada tumpang tindih. Dan selama ini sudah difasilitasi oleh Pak Darmadi, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Kalau saya ini nanti saya akan bantu memfasilitasi supaya hal yang seperti ini bisa duduk bersama untuk diselesaikan. Karena memang ini pasti persoalan tumpang tindihnya yang panjang banget. Tadi kan juga disampaikan oleh Ketua RW mulai zaman Kenil kan sebelum kemerdekaan. Yang seperti inilah perlu pemimpin turun tangan, walaupun kebenarannya bagaimana kan nanti aspek hukum yang akan menyelesaikan. Tapi saya akan membantu untuk memfasilitasi itu. Tadi beberapa mengatakan sudah beberapa ya. Makanya kita cek kembali, kan saya juga belum tahu karena baru hari ini, baru sekarang mendengar ini ya. Wilayah Jakarta Utara dan Sumur Batu ini masih rawan banjir, Pak. Mungkin berkaitan. Jadi persoalan banjir karena selokannya relatif tertutup. Jadi banjir di sini walaupun tidak terlalu jauh dengan pantai, tetapi sebenarnya banjir utamanya itu bukan aerob, tetapi banjir lokal. Selokannya banyak tertutup. Sehingga dengan demikian, seperti yang berulang kali saya katakan, banjir ada 3, kiriman, lokal maupun rob. Di sini adalah lokal. Jadi begitu hujan deras, mampet karena selokannya nggak dibersihkan gitu ya. Jadi saya termasuk yang berpandangan warga binaan yang telah menyelesaikan masa hukumannya harus diterima oleh siapa saja, termasuk masyarakat dan pemerintah, dan harus diperlakukan yang sama. Jadi kalau kemudian ada lowongan pekerjaan misalnya untuk PPSU dan sebagainya, mereka punya hak untuk itu, jangan kemudian malah tidak diperbolehkan. Semakin mereka dijauhkan, maka mereka akan bisa kembali seperti apa yang dilakukan sebelumnya. Kalau saya, cara pandangan saya dirangkul, bukan dijauhin. Tidak ada diskriminasi ya, Pak? Dirangkul, bukan dijauhi, termasuk nggak ada diskriminasi. Ya kenyataannya begitu, warga binaan kan selalu kesulitan untuk mendapat pekerjaan. Akhirnya mereka kembali pada komunitas di mana mereka sebelum menjadi warga binaan. Dan komunitas itulah yang kemudian ya berkembang lagi. Jadi kalau saya ya harus ada diputuskan dari komunitas sebelumnya. Ya. Kapan nanti mau menjamin nih warga binaan bisa menjadi PPSU? Oh ya nggak ada yang menjamin ya. Kalau dia tidak lulus ya nggak bisa. Ya. Ketua RW 03 Pak Dani, Ketua RW 06 Pak Toto, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang pertama tadi saya hitung dari ujung ke ujung salamannya panjang. Dan saya tahu karena saya sudah keliling dari kelurahan ke kelurahan hampir semua daerah di Jakarta ini. Saya tahu pasti di RW ini 03 maupun 06 saya akan mendapatkan dukungan yang baik sekali. Sebelum saya menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dani mengenai tanah yang kemudian ada sengketa dengan Kodam Jaya. Yang pertama saya ingin menjawab beberapa pertanyaan ketika saya salaman tadi. Banyak yang menanyakan tentang kartu lansia. Banyak sekali sekarang ini karena pendataannya tidak benar, maka yang berhak untuk dapat malah tidak dapat. Yang harusnya tidak dapat malah dapat. Maka dengan demikian untuk kartu lansia, pendataannya akan kami perbaiki kembali kalau saya jadi gubernur. Cara memperbaiki bagaimana? Sama dengan kartu Jakarta Pintar. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian urus anaknya KJP, pasti perginya ke rawa bunga. Betul nggak? Berangkat jadi ibu-ibu sekalian. Untuk KJP, kalau saya mendapatkan amanah ini nggak perlu lagi pergi ke rawa bunga, cukup diurus di Sunter saja, nggak perlu kemana-mana. Sebab apa? Kalau pergi ke sana kemari, ibu nggak ada yang kenal di sana. Di pingpong kanan kiri, mau tahu nanya malu.
seharian di sana nggak selesai. Sehingga dengan demikian untuk per kecamatan kami akan selesaikan di masing-masing kecamatan. Yang berikutnya, banyak sekali. Kan sekarang ini bulanannya dapat insentifnya 500. Mau nggak? Bu, bener mau Bu. Ibu Dawis atau Jumantik? Termasuk RT RW. Jadi Pak RW, tapi ini uang insentif ya, bukan uang gaji. Waduh, banyak sekali yang menanyakan kepada saya, apa sih program utamanya? Yang pertama, saya ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, yang ada di rakyat, yang ada dari bawah, yang selama ini tidak pernah diselesaikan. Itulah yang menjadi konsentrasi saya sepenuhnya untuk menyelesaikan itu. Kalau untuk kelas menengah ke atas yang namanya Sudirman, Tamrin dan sebagainya, udahlah, yang ngurusin udah terlalu banyak. Tetapi masyarakat di bawah ini yang mengurusi sangat terbatas. Dan tidak banyak pemimpin yang mau turun ke bawah untuk ngurusin satu persatu. Kebetulan kalau di kalangan pemerintahan saya ini udah senior banget. Jadi kalau untuk nemani Pak Dhani ketemu dengan Pak Darmadi, ketemu sama menterinya, dirjennya dan sebagainya, saya yakin pasti mereka akan menerima dan duduk bareng dilihat persoalan sebenarnya bagaimana. Karena apapun pasti ada ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Ya, jelas Pak Dhani. Jadi saya nanti sama Pak Darmadi. Dan kalau Pak Darmadi, saya yakinlah di sini pasti sama beliau mendukung semua. Betul nggak? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum saya tutup, saya memberikan kesempatan. Pak RT 9, saya mohon Bapak kalau seandainya jadi bapak orang, Jadi memang selalu pada setiap tempat persoalan paling mendasar itu pendataan untuk kartu lansia, Jakarta Sehat, Jakarta Pintar, dan mungkin kadang-kadang juga untuk Jumantik dan Dasawisma. Sehingga dengan demikian itulah yang harus dilakukan perbaikan di awal kalau memang saya mendapatkan amanah itu. Dan saya yakin sekarang ini kan semuanya dipusatkan ke Rawabunga, terlalu jauh lah. Dari Kebonjuru orang harus pergi ke Rawabunga sampai sana. Udah memakan waktu 1,5–2 jam, antriannya panjang, nggak selesai, balik lagi, besok datang lagi. Sehingga dengan demikian kebijakannya akan kami rubah, diselesaikan di kecamatannya masing-masing. Dan saya yakin itu akan memotong waktu yang sangat banyak, dan juga yang paling penting adalah ada orang di kecamatan yang bisa bertanggung jawab secara langsung terhadap pendataan itu. Tadi sudah mulai pakai jaring asmara juga ya Pak, yang nulis-nulis. Ya memang selain belanja masalah secara langsung yang saya lakukan, saya juga membuka diri kepada siapa aja yang ingin menyampaikan aspirasinya, kami akan terima. Prosesnya gimana sih Pak dari warga yang menuliskan di jaring? Kan ada tulisannya, kemudian ada tempat PO Box dan sebagainya, dan biasanya karena kita juga punya jaringan sampai dengan RT RW, bahkan sampai anak ranting jadi di bawahnya, sehingga selalu ada yang akan mengkoleksi, mengumpulkan itu. Mas Pram, kan ini kan nanti debat kedua selanjutnya ini kan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat begitu ya. Nah, apakah ada yang dipersiapkan untuk? Jadi saya sudah membaca persiapan untuk debat yang kedua yang akan diadakan pada tanggal 27 Oktober ini. Karena sebenarnya untuk debat kedua banyak hal yang sudah saya sampaikan ke ruang publik. Dengan demikian saya, karena pengalaman panjang saya ketika menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, menyiapkan ini, mudah-mudahan saya tetap di luar kepala hafal. Gitu. Nah, kemudian tadi ada yang menarik Mas Pram yang terkait dengan Balai Rakyat. Iya, itu seberapa serius Mas untuk? Sangat serius, karena semua tempat di Jakarta selalu punya ruang untuk sebenarnya dulu bisa jadi balai desa, balai pertemuan. Kami buat balai rakyat yang pengelolaannya nanti ditungguin oleh PPSU, pasukan Orange pada zaman Pak Ahok dulu, tetapi nggak boleh dengan kelurahan yang sama, kalau nggak males-malesan, harus dari tempat lain, supaya dipacu untuk itu. Ya. Mungkin satu lagi, ini minta keahlian Mas Pram lah, ilmu Mas Pram kan udah bertahun-tahun di Seskap, melihat Mayor Teddy dipilih menjadi sama Pak Prabowo itu gimana? Ya, jadi saya pertama memberikan apresiasi kepada Mayor Teddy, kepada Teddy Indra lah saya panggil, karena sebentar lagi akan menjadi Seskap yang baru. Dan ketika saya dulu pertama kali ditunjuk oleh Bu Mega di istana, sebenarnya umur saya sama dengan Teddy Indra sama. Dan saya mengenal Teddy ini sudah cukup lama, kapasitas, kapabilitas,
dia juga dibandingkan dengan saya langsung bekerja untuk Presiden Megawati, dia pernah bersama Pak Jokowi dan kemudian dengan Pak Prabowo. Sehingga pengalaman ini menjadi hal yang kuat bagi Teddy Indra untuk menjadi Seskap yang baru. Dan juga saya tahu ketika dia sekolah di Amerika, dia termasuk salah satu mahasiswa untuk S2 yang terbaik. Terkait dengan kedudukan lembaganya Pak yang berada di bawah Mensesnek sekarang? Untuk itu saya tidak mau campur tangan karena itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Tetapi saya yakin Pak Teddy Indra, sekarang karena sudah jadi Seskap ya, Pak Teddy Indra ini pasti akan mampu untuk menjadi Seskap yang baik karena pengalaman dia 2 kali pernah memberikan support untuk Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Berarti sebenarnya itu di bawah Presiden ya? Ya kalau Sekap itu pasti di bawah Presiden karena memang heavy-nya di bawah Presiden dan pasti dia akan nempel ke Presiden. Mas, tapi melihat peraturannya kan saat ini belum ada untuk Saya nggak di tahu. bawah Mensesnek. Saya nggak tahu. Saya juga nggak mau ikut campur untuk itu karena itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo dengan menteri-menteri yang ada, sebagian besar menteri saya kenal pribadi, bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Ya. Terima kasih ya Pak.